Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ta'lim kitab Tafsir Al-Munir, masih dalam bahasan surah Al-Baqarah. Malam ini kita akan masuk pembahasan ayat yang ke-252. Ada sedikit pembahasan yang belum kita baca pada ayat sebelumnya. Kita akan sambung dengan bahasan 252 surah Al-Baqarah. Kita akan baca ayatnya insyaallah, setelah itu kita akan ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Ada sedikit pembahasan yang ingin saya tambahkan berkaitan ayat yang ke-251 yang bagian akhir pada perkataan atau firman Allah Ta'ala, walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'din lafasadatil ardu. Ya, minggu yang lalu kita sudah bahas sedikit, ya, belum habis dibahas, insyaallah kita sempurnakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'din lafasadatil ardu. Kalaulah Allah tidak melindungi sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini bi ahliha, disebabkan penghuninya. Qala Ibnu Abbas berkata, walaula daf'ullahi bi junudil muslimin. Kalaulah Allah tidak melindungi dengan diutusnya pasukan kaum muslimin. Jadi bentuk perlindungan Allah terhadap keburukan, terhadap kezaliman itu diantaranya adalah Allah akan utus pasukan dari kalangan umat Islam, ya. La ghalabal musyrikun, maka orang-orang musyrik akan menguasai alal ardi, di atas muka bumi. Faqatalul mu'minin, maka ketika orang musyrikin itu menguasai bumi, mereka akan membunuh orang-orang yang beriman. Wa kharabul masajida, dan mereka akan menghancurkan masjid-masjid, wal bilad, dan juga akan menghancurkan negeri tersebut. Waqila, dan ada yang mengatakan maknanya adalah walaula daf'ullahi bil mu'minina wal abrar anil kuffari wal fujjar. Seandainya Allah tidak melindungi dengan keberadaan umat orang yang beriman dan orang-orang yang baik terhadap orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka, la fasadatil ardu biman fiha, maka bumi ini akan rusak dengan sebab keberadaan orang-orang tersebut di dalamnya. Walakinallaha yadfa'u bil mu'mini 'anil kufar, 'anil kafir. Akan tetapi Allah menjaga, melindungi dengan sebab adanya orang yang beriman terhadap orang-orang kafir. Wa bisalihi 'anil fajir, dan dengan sebab keberadaan orang soleh terhadap orang-orang yang durhaka. Jadi saya ulang lagi sedikit, kita refresh, ya. Kenapa di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Allah
mengutus pasukan-pasukan ini untuk melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jangan dianggap Islam itu mengajarkan kekerasan. Bukan itu tujuan akhirnya. Tujuan akhir peperangan adalah menciptakan kedamaian. Loh kok bisa? Karena tidak mungkin kedamaian akan tercipta selama orang-orang yang zalim masih berkuasa. Orang-orang yang durhaka masih berkuasa, itu tidak akan tercipta kedamaian. Bagaimana bisa mengalahkan orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang durhaka itu? Tidak ada lain jalannya adalah dengan memerangi mereka, mengalahkan mereka sehingga umat Islam jadi penguasa, jadi pemimpin. Ketika umat Islam jadi pemimpin, kemudian mereka memimpin dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka pasti kedamaian akan tercipta. Itu tujuan akhirnya, ya. Namun musuh-musuh Islam senantiasa memframing, menggambarkan bahwa Islam itu adalah agama kekerasan. Itu yang dilakukan oleh mereka, sehingga munculkan kartun-kartun yang dibuat oleh orang-orang non-muslim, baik yang di Perancis, yang di Denmark, dan negara-negara lainnya. Digambarkan ada kartun yang diserupakan seperti Nabi Muhammad, di atasnya ada bom dan sebagainya. Memang kita tidak setuju adanya praktek terorisme, kita tidak setuju, ya. Tapi bukan berarti apa yang telah dilakukan oleh Nabi dengan memerangi kaum kafirin, kaum munafikin, itu berarti Islam mengajarkan kekerasan, tidak. Ataupun kisah yang kita sudah jelaskan pada waktu kemarin, bagaimana Allah mengutus pasukannya Talut mengalahkan pasukannya Jalut. Bukan berarti Allah mengajarkan kekerasan. Tujuan akhirnya adalah kedamaian. Tujuan akhirnya adalah kedamaian. Itu yang perlu kita fahami, ya. Makanya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, beliau sebut dalam kitab fikih sirahnya, beliau mengatakan di antara cara umat di luar Islam mengalahkan umat Islam adalah memadamkan api jihad, memadamkan semangat jihad, begitu. Sehingga ketika tentang ayat-ayat jihad itu sudah tidak lagi dibahas, kisah tentang perjuangan tidak lagi dibahas, umat Islam kehilangan figur, kehilangan contoh, kehilangan jejak, begitu. Dan ketika sudah tidak ada semangat jihad, akan mudah mengalahkan umat Islam, begitu. Makanya kalau sebelum ini beberapa tahun yang lalu ada wacana, saya tidak tahu, saya belum cek apakah sudah dihilangkan ataupun tidak. Dalam buku-buku sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, ada wacana dihilangkan kisah tentang peperangan, betul nggak? Ada wacana itu kan? Dihilangkan pelajaran ataupun materi tentang peperangan yang dijalankan oleh Rasulullah. Tujuannya apa? Itu. Jadi jarum-jarum musuh-musuh Islam itu sedikit demi sedikit masuk di kalangan umat Islamnya sendiri, ya, begitu. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjutkan lagi. Rawa Ahmad bin Hanbal an Ibni Umar, Imam Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan dari Ibni Umar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha la yadfa'u bil muslimi as-salihi an mi'ati ahli baitin min jiranihi al-bala. Sesungguhnya Allah akan menolak bala, Allah akan menolak musibah. Allah akan menolak bala dari 100 orang yang tinggal berdekatan. Dengan apa?
dengan orang yang soleh dan muslim. Begitu. Allah akan mengangkat, Allah akan menolak dengan sebab satu orang muslim yang soleh, bala yang akan menimpa 100 orang jirannya, gitu. Ini kemudian summa qara'a, kemudian Ahmad ibn Hanbal membacakan ayat walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'din la fasadatil ard. Nah, ini keuntungan nih. Keuntungan bagi orang yang tinggal dekat ulama, dekat orang soleh. Keberadaan mereka menjadi sebab Allah menolak bala, Allah mengangkat bala. Hadisnya ini, satu orang yang soleh, yang muslim akan menyebabkan Allah angkat bala bagi 100 orang jiran. Jiran itu adalah orang yang berdekatan dengan dia, ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. 100. Itu untungnya kita berjiran dengan orang soleh. Di antara bentuk tempat-tempat yang baik yang menghasilkan orang soleh adalah apa? Adalah masjid. Yakin gak nih bapak-bapak yang hadir kemari orang soleh? Hah? Mesti yakin dong. Ini yang mau datang kemari insya Allah soleh. Kalau yang nggak soleh nggak akan pernah datang kemari, susah. Bapak-bapak datang ke sini atas dorongan iman, kemudian kita bisa mengadakan taklim seperti ini. Kalau bukan karena diri kita adalah orang yang soleh, nggak mungkin kita bisa datang kemari. Maka masjid adalah satu tempat memproduksi orang soleh. Dengan adanya taklim, kita diajarkan oleh guru-guru kita. Itu tujuannya apa? Memproduksi orang soleh. Dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita, itu tujuannya membentuk kesolehan. Maka beruntung orang yang tinggal berdekatan dengan masjid. Tuh, Masya Allah. Kalau kita mau pindah kemana-mana, lihat dulu rumahnya dekat apaan. Kalau rumahnya dekat sama pos yang biasa dijadikan tempat orang nongkrong, orang pada main kartu, pada mabok di situ, jangan. Tapi kalau di situ dekat masjid, banyak taklimnya, nah, boleh begitu, ya. Dan kalau orang yang tinggal berdekatan dengan masjid, jangan banyak komplain. Nih saya kasih tahu, jangan banyak komplain. Keberadaan kita dekat masjid itu merupakan satu keberkahan. Bala itu jauh insya Allah daripada orang yang dekat dengan masjid. Di sini kan dibacakan juga Yasin, Rotib dan zikir-zikir yang lainnya, taklim. Berkah turun. Yang berdekatan dengan masjid kena berkahnya, kecipratan berkahnya. Maka kalau kadang-kadang kita merasa ada yang mungkin ada yang merasa terganggu dengan apanya? Dengan mungkin speaker, maklumin aja. Ya, karena speaker ini merupakan corong kebaikan, ya. Keganggu-ganggu dikit nggak apa-apa, maklumin. Toh juga bukan sampai tengah malam, ya nggak, sebentar, nggak setiap hari begitu. Banyak maklumnya, lebih banyak manfaat yang kita akan dapat begitu. Nah, itu beruntungnya kalau kita dekat masjid. Ataupun misalkan di tempat kita ada orang soleh, cari tempat yang kayak begitu. Allah akan angkat bala-bala yang akan turun dengan sebab orang soleh tadi. Nah, itulah yang terjadi di Gresik, Pak. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seggaf, seorang wali min auliyaillah yang tinggal di Gresik. Beliau menjadi wali sampai mendapat kedudukan kutbiyah. Itu karena apa? Karena beliau menanggung bala yang Allah akan turunkan ke daerah tersebut. Dia berkholwat, beruzlah, beribadah di kamarnya. Untuk apa? Untuk Allah, agar Allah mengangkat bala yang turun ke tempat itu. Masya Allah. Itu orang yang soleh seperti itu, memikirkan keadaan yang ada di sekitar.
Ada suatu makalah daripada salah seorang ulama, beliau mengatakan Abu Bakar itu radhiyallahu an, dia bisa mengalahkan sahabat-sahabat yang lain bukan dengan sebab sholatnya yang banyak, bukan dengan sebab ibadah sunnahnya yang banyak, bukan karena itu. Kenapa Abu Bakar menjadi lebih unggul daripada sahabat-sahabat yang lain? Karena di dalam hati Sayyidina Abu Bakar ada cinta kepada Allah dan kepedulian kepada sesamanya. Itu orang yang soleh. Orang yang soleh adalah orang yang memikirkan bagaimana keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau ada yang kurang baik, dia akan perhatikan, dia akan tegur nasihat. Itu yang menyebabkan Abu Bakar mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Jadi kita nih, kalau misalkan ibadah kita kurang banyak, sholat sunat kita kurang rajin, apalagi sedekah, maka jangan sampai kita nggak peduli. Jadilah orang yang soleh. Orang yang soleh adalah orang yang soleh untuk dirinya dan untuk orang lain. Begitu jamaah. Kenapa? Nih ayatnya, orang yang soleh akan menyebabkan bala Allah akan angkat dari tempat tersebut. Ya, begitu. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya orang-orang soleh. Tempat kita, tempat tinggal kita, kawasan kita menjadi kawasan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian walakinnallaha dzu fadlin, akan tetapi Allah mempunyai karunia alal alamin, atas seluruh alam, kafatan secara keseluruhan, bisa babi dzalikat daf'i, dengan sebab penolakan itu, dengan sebab perlindungan itu, karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ayat 251. Kita masuk ayat yang berikut. Tilka ay al-qasasu bi ikhbaril umamil madiyah. Itulah, yakni kisah-kisah tentang cerita umat-umat terdahulu yang kita sudah bahas pada ayat sebelumnya, kisah tentang Daud, Nabi Musa dan sebagainya. Tilka maksudnya itu semua ayatullah, adalah ayat-ayat Allah. Ayat artinya itu tanda, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, ataupun ayat Allah. Al-munazzalatu min indihi ta'ala, yang diturunkan dari sisi Allah Ta'ala. Natluha alaika, kami bacakan kepadamu, ay biwasitati Jibril, dengan perantaraan Jibril, bil haqqi, dengan benar, ay multabisatun bil yaqin, yang mengandungi keyakinan. Al haq artinya al multabisah bil yaqin, enggak ada keraguan. La yashukku fihi ahadun min ahlil kitab, tidak ada keraguan padanya dari seorang pun daripada kalangan ahli kitab. Lima yajidunaha muwafaqatan lima fi kutubihim, pada apa yang mereka dapati juga yang sesuai dengan apa yang ada pada kitab mereka. Kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril, itu semuanya adalah cerita yang benar, yang tidak diragukan sedikit pun oleh satupun ahlul kitab. Karena apa? Karena cerita yang disampaikan oleh Nabi sama dengan cerita yang mereka jumpai dalam kitab mereka. Wa innaka laminal mursalin, dan engkau, yakni Nabi Muhammad, laminal mursalin, benar-benar dari kalangan Rasul, utusan Allah. Ilal jinni wal insi, utusan Allah kepada jin dan manusia. Kafatan, secara umum, keseluruhan. Bisyahadati akhbarika anil umamil madiyah, dengan persaksian kabar
kabar darimu terhadap umat-umat terdahulu min ghairi mutala'ati kitabin, tanpa menelaah kitab. Nabi itu bisa menceritakan kisah umat terdahulu bukan dengan baca kitab, enggak. Wala ijtima'i ala ahadin yukhbiruka bidzalik, dan juga bukan dengan sebab pertemuanmu terhadap seorang pun yang menceritakanmu tentang itu semuanya. Tidak. Nabi SAW betul-betul menjadi Rasul dari Allah dengan sebab kabar yang beliau sampaikan, tanpa membaca, tanpa mendengar dari siapapun. Ya, itulah kenapa rahasianya Nabi Muhammad dianggap ataupun dijadikan sebagai nabi yang ummi. Ummi artinya tidak bisa baca, tidak punya kemampuan untuk membaca. Itu rahasianya kenapa Allah jadikan Nabi sebagai nabi yang ummi. Karena kalau Nabi pandai baca, orang nanti akan mengklaim kisah yang Nabi ceritakan itu hasil pembacaannya dari kitab-kitab terdahulu. Maka kalau Nabi gak bisa baca, mereka gak bisa tuduh itu kepada Nabi. Dan Allah juga utus Nabi di Mekah. Rahasianya adalah karena di Mekah itu tidak ada orang daripada kalangan ahlul kitab. Nabi nggak pernah bergaul dengan mereka. Kalau di Madinah mungkin banyak, tapi di Mekah nggak ada. Maka dengan sebab Nabi nggak pernah bergaul dari mereka, mereka juga nggak bisa menuduh Nabi dapat cerita itu dari cerita orang-orang ahli kitab. Nggak. Kan sejarahnya baru ketemu ahlul kitab di mana? Di Madinah. Begitu, itu rahasianya. Jadi Nabi itu adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh alam ini, baik itu dari kalangan jinnya ataupun dari kalangan manusianya. Ya, jadi jin itu mereka juga akan mempunyai keyakinan seperti kita. Nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya ada tuh dalam surah Jin, surah Al-Jin. Allah ceritakan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi. Ketika Nabi dalam keadaan sedih hatinya, waktu itu kan Nabi diusir dari Taif, dikejar-kejar, disambitin sama orang-orang Taif. Nabi lari sedih. Kemudian satu malam itu Nabi dalam keadaan sedang sholat, baca Quran dalam sholatnya, ada segerombolan jin yang lewat di situ. Dia dengar bacaan Nabi. Kemudian mereka mendengarkan dengan khusyuk sampai Allah abadikan itu dalam Quran. Qul uhiya ilayya, katakanlah, diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jin, sesungguhnya sekelompok jin mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mereka berkata, kami mendengar bacaan yang menakjubkan. Yahdi ila rusdi, yang bacaan itu menunjukkan kepada kebenaran. Fa amanna bihi, kami beriman dengannya, dengan bacaan itu, dengan Quran itu. Tuh. Jadi sejak itulah ada hubungan dakwah antara Nabi dengan bangsa jin. Nabi mengajarkan mereka tentang agama Islam. Tuh coba, jin aja ada yang beriman, mau beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang enggak mau beriman dengan Nabi, yang enggak mau ikut sama Nabi, lebih parah dari jin. Karena jin juga ada yang kafir, ada yang muslim, begitu. Nah, jamaah, setelah Nabi wafat, rantaian ilmu yang disampaikan dari para pewarisnya Nabi kepada bangsa jin terus berlangsung. Nabi kan diwarisi oleh siapa? Oleh para
ulamanya, al ulama warasatul anbiya. Maka di kalangan para ulamanya juga banyak yang mempunyai murid dari bangsa jin. Tuh. Banyak yang mereka mempunyai murid dari bangsa jin. Orang-orang yang seperti itu ada, ya. Menjadi menjadi guru kepada bangsa jin. Jin aja ngaji, Pak. Masa kita yang manusia, yang nabinya manusia, ulamanya manusia nggak mau ngaji, kan parah daripada jin itu. Di antaranya seorang ulama yang punya murid dari bangsa jin. Di antaranya nih yang saya sebut beberapa. Di antaranya adalah Kiai Haji Zahruddin Utsman. Yang tua-tua mungkin masih ingat Kiai Haji Zahruddin Utsman. Siapa beliau? Beliau itu pernah tinggal di Menteng Dalam. Alim, punya beberapa kitab, di antaranya Nurul Jalal, itu di antaranya. Pernah tinggal di Menteng Dalam, punya istri orang Menteng Dalam, ya, daerah musola sekarang jadi Masjid Darul Muttaqin, itu keluarga istrinya di situ, ya. Punya anak 2 orang yang kita panggil dengan Makcik Siti Robiah dengan Makcik Siti Khadijah. Ayahnya namanya Kiai Haji Zahruddin Utsman, alim. Nggak lama buka pondok di sini, akhirnya pindah ke Jambi, buka pondok di sana. Pondok pesantrennya sama dengan nama kitabnya, Nurul Jalal. Itu beliau pada satu malam-malam tertentu, malam-malam khusus tertentu, ya, beliau akan masuk ke tempat dia biasa ngajar, dan yang diajarin nggak kelihatan. Kalau di sini kan banyak nih makhluk kasar semua nih, jadi kelihatan. Yang beliau ajarin makhluk halus tuh. Jadi kalau ulama sudah sampai level kayak begitu, masya Allah, luar biasa. Kalau bukan wali, udah kebangetan itu pasti wali. Makanya setiap beliau itu diperingati haulnya, nah ini kesaksian orang-orang yang pernah hadir, ya, ataupun yang memang tinggal di sana, kesaksian dari mereka. Setiap kali haul Guru Zahruddin itu selalu dinaungi dengan awan ataupun cuacanya tidak panas, itu kelebihan. Orang-orang yang punya kehebatan seperti itu, masya Allah, itu luar biasa, ya. Nah, itu adalah para pewaris Nabi SAW. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, banyak lagi di antara ulama-ulama yang punya murid dari kalangan bangsa jin, ya. Beda, Pak, sama orang yang bergaul sama jin, beda. Yang kayak begitu sering dibohongin jin. Siapa tuh? Dukun. Dukun ini dia kolaborasi, nah, kata orang sekarang collab, kolaborasi sama jin, ya, untuk urusan-urusan dia itu pakai. Nah, itu yang begitu nggak sama dengan level yang tadi, ya, nggak sama. Dia malah diatur sama jin. Jin minta ini, minta itu, mesti diturutin, begitu. Dari mana saya tahu? Ya saya pernah belajar, cuman saya nggak praktekin aja. Ya, waktu di pondok tuh diajarin begitu-begitu tuh. Ya, kalau mau jadi dukun baca begini, baca. Tapi sebelum itu ngelakuin dulu amalan. Nanti katanya gelapin lampu, kalau ada yang datang jangan takut, gitu. Dia akan dampingin kita. Nah, yang begitu banyak di kalangan kita, dukun-dukun yang begitu, tapi dikadalin mulu sama jin yang begitu biasanya. Dikerjain dan disuruh-suruh sama jin yang begitu, bukan orang mulia.
Ya, yang begitu orang bukan orang mulia. Ya, mereka malah menjadikan jin sebagai apa namanya? Pihak yang mereka senantiasa minta bantuannya. Ya, itu yang bisa merusak akidah yang gitu, ya. Nauzubillah wal iazubillah. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini adalah akhir daripada surah ayat yang ke-252 dari surah Al-Baqarah. Jadi ditutup cerita-cerita itu semua yang kita sudah baca dengan statement dari Allah bahwa itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau wahai Muhammad adalah benar-benar seorang rasul, ya. Itu akhir daripada ayat yang ke-252 surah Al-Baqarah. Jamaah yang dirahmati Allah, masih ada waktu? Pas. Masih ada waktu nggak? Cukup. Ada pertanyaan silakan kalau ada yang. Itu ada saat ini apa namanya penelitian yang khadam. Apa? Khadam. Khadam, ya. Kan ada beberapa makanan artinya yang bisa menjadi khadam kita. Itu antara ada beda khadam dengan jin tersebut. Boleh nggak kita melakukan itu? Baik. Ada istilah khodam. Khodam artinya pembantu, ya, yang membantu. Pembantu dari kalangan manusia ada jelas. Dan juga ada khodam dari bangsa jin. Ya, itu memang kita tidak nafikan, ada yang seperti itu. Cuma nih saya katakan, kalau kita pengen mengambil khodam dari bangsa jin, mereka akan mengenakan syarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Jadi saya cerita sedikit nih, ya. Jadi ustadz atau guru yang ngajarin saya tentang ini, waktu itu saya ngaji kitab, tapi setelah selesai kitab dia tambahin begituan. Jadi dulu ini dia praktisi. Praktisi apa? Praktisi dukun. Wah, waktu dia jadi dukun banyak pak yang datang, apalagi waktu menjelang pemilu nih kayak begini nih, banyak pejabat yang datang tuh banyak. Duitnya banyak pak, duitnya banyak. Cuma kata dia, walaupun duitnya banyak dia nggak merasa berkah. Tuh, duitnya banyak tapi nggak berkah. Yang menjadi titik tolak dia akhirnya tinggalkan itu semua adalah satu kejadian musibah. Dia lagi naik motor, tabrakan, parah tabrakannya, tapi ini nggak mati. Habis nih dibebet sama ituan tuh, apa namanya, perban, ya. Tapi nggak mati pak. Nah itu apa sebabnya? Sebabnya adalah katanya dia lupa mengerjakan apa yang diminta oleh jin atau yang disebut dengan khodam itu. Jadi kalau kita ingin menjadikan jin sebagai khodam, hati-hati, mereka akan minta sesuatu dari kita, apapun bentuknya itu, baik zikiran ataupun apa saja, mereka akan minta daripada itu. Itu yang kita harus hindarkan, ya, harus hindarkan. Jangan sampai kita dikerjain sama bangsa jin. Karena sebaik-baiknya jin, ada satu ungkapan, sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruk manusia. Ya, jadi jin ini gampang sekali bohongin manusia. Karena kenapa? Mereka punya kelebihan. Kelebihannya apa? Mereka bisa lihat kita nggak bisa melihat mereka. Ya, itu satu. Kelebihan yang kedua, jin itu punya kekuatan yang lebih kuat dari kita. Dia bisa ngangkat sesuatu yang kita nggak mampu mangkat, dia bisa. Dia bisa terbang pergi ke tempat yang jauh dengan waktu yang singkat, dia bisa, kita nggak bisa. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi atas dasar kelebihan itulah banyak manusia yang dikerjain sama bangsa jin. Jadi hati-hati, ya, berkaitan dengan khodam ini, ya. Memang sih kelihatannya kita kuat gitu, ya, punya khodam, kita nggak luka kalau dibacok, ya. Kemudian punya kekuatan supranatural yang lainnya. Tapi itu, ya, itu bukan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Buktinya apa? Buktinya Nabi dan para sahabat ketika perang darah berdarah, Pak. Luka. Nggak ada yang kebal, itu nggak ada. Semuanya luka. Bahkan yang tewas juga banyak. Jadi ajaran-ajaran yang pengen punya ilmu kebal, nggak tahan api, itu bukan ajaran daripada Rasulullah SAW. Ya, baik jamaah yang dirahmati Allah. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamizina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.